Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, saya Siti Aprala Intan Maktiroh, mahasiswi dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya dengan NIM B93219148. Kembali lagi di video yang kedua yang akan memaparkan teori perkembangan karir dari Ginsberg. Tonton videonya sampai akhir ya. Yang pertama yaitu definisi. Ginsberg, Axelrod, dan Herma pada tahun 1951 pada umumnya dipandang sebagai ahli pertama yang melakukan pendekatan terhadap teori pilihan okupasi atau occupational choice dari sudut pandang perkembangan. Nah, kelompok Ginsberg ini menyimpulkan bahwa pilihan okupasional merupakan proses perkembangan yang pada umumnya mencakup kurun waktu selama 6 hingga 10 tahun yang dimulai dari sekitar usia 11 tahun dan berakhir sesudah usia 17 atau awal masa dewasa. Teori Ginsberg mempunyai 3 unsur, yaitu proses, bahwa pilihan suatu pekerjaan adalah suatu proses. Kemudian irreversibilitas, yaitu bahwa pilihan pekerjaan tidak bisa diubah atau dibalik. Dan kompromi, bahwa pilihan pekerjaan itu kompromi antara faktor-faktor yang main, yaitu minat, kemampuan, dan nilai. Selanjutnya yaitu tahapan pemilihan okupasi. Nah, dalam tabel ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada periode fantasi dalam usia masa kanak-kanak, yaitu sebelum usia 11 tahun. Nah, karakteristik dari fantasi ini yaitu murni berorientasi bermain pada tahap awal. Kemudian menjelang akhir, tahap ini bermain menjadi berorientasi menjadi kerja. Nah, masa fantasi menurut teori Ginsberg sendiri yaitu ketika anak-anak itu mulai menggambarkan pilihan karir mereka dan permainan-permainan yang mereka tunjukkan mulai menggunakan motif fungsi kepuasan. Nah, masa fantasi ini berlangsung pada individu dengan tahap usia sampai kira-kira 10 tahun atau 12 tahun. Nah, pada masa ini proses pemilihan pekerjaan masih bersifat sembarangan atau asal pilih tanpa didasarkan pada pertimbangan yang masak atau rasional dan objektif mengenai kenyataan yang ada. Pilihan pekerjaan pada masa fantasi ini hanya didasari atas kesan yang dapat melahirkan kesenangan dan kepuasan semata. Nah, pilihan pekerjaan ini diperoleh dari pengamatan anak-anak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap orang-orang yang berada atau bekerja di sekitarnya. Nah, menurut Ginsberg, kegiatan bermain pada masa fantasi secara bertahap menjadi berorientasi kerja dan merefleksikan preferensi awal untuk jenis aktivitas tertentu. Berbagai peran okupasional tercermin dalam kegiatan bermain yang menghasilkan pertimbangan nilai dalam dunia kerja. Kesimpulannya, pada masa fantasi, anak-anak itu mulai mengembangkan pilihan karirnya melalui aktivitas permainan yang mereka lakukan. Mereka akan mengabaikan realita, kemampuan, dan potensi yang mereka miliki, dan pandangan zaman akan pekerjaan-pekerjaan yang berada dalam khayalan mereka. Yang kedua yaitu ada periode tentatif pada usia awal masa remaja, usia 11 sampai 17 tahun. Karakternya yaitu proses transisi yang ditandai oleh pengenalan secara gradual terhadap persyaratan kerja, pengenalan minat, kemampuan, imbalan, kerja, nilai, dan perspektif waktu. Ginsberg mengklasifikasikan masa tentatif ke dalam 4 tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap minat. Nah, pada tahap minat ini berlangsung pada usia antara 11 sampai 12 tahun, di mana individu mulai menyadari kebutuhan untuk mengidentifikasi arah karir mereka. Pada masa ini pula, anak-anak cenderung melakukan aktivitas hanya yang sesuai dengan minat dan kesukaan mereka saja. Nah, pertimbangan karir pun juga hanya didasari atas kesenangan, ketertarikan, atau minat individu terhadap objek karir dengan tanpa mempertimbangkan banyak faktor. Akan tetapi, setelah menyadari bahwa minatnya berubah-ubah sebagai reaksi perkembangan dan interaksi lingkungannya, maka individu itu akan menanyakan kepada dirinya tentang kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan suatu pekerjaan. Kemudian yang kedua, tahap kapasitas. Nah, tahap kapasitas ini berlangsung pada usia antara 12 sampai 14 tahun yang secara logis merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya, yaitu tahap minat. Nah, pada tahapan ini anak itu mulai memperkenalkan ide tentang kemampuan terhadap pertimbangan karir mereka.
Mereka kemudian mulai mengevaluasi kemampuan yang mereka miliki untuk setiap aktivitas yang mereka lakukan. Nah, pada tahap ini mereka juga mulai mengurangi identifikasi terhadap peran ayah sebagai konsekuensi dari pilihan karir dan mulai mempertimbangkan pengaruh dari orang lain. Kemudian yang ketiga ada tahap nilai. Nah, pada tahap nilai ini berlangsung pada usia 15 sampai dengan 16 tahun, di mana anak itu mulai beranjak remaja dan melakukan perubahan-perubahan dalam pilihan karir mereka. Yang menjadi catatan adalah bahwa pada tahap ini, remaja mulai memikirkan bagaimana memberikan layanan untuk masyarakat. Mereka mulai menyadari bahwa pekerjaan yang dilakukan seharusnya itu tidak hanya akan memberikan kepuasan bagi diri mereka sendiri, namun juga bisa memberikan makna bagi orang lain di sekitar mereka. Nah, pada tahapan ini muncul pula konsepsi tentang gaya hidup atau lifestyle dari masing-masing profesi yang berbeda. Remaja mulai dapat membedakan perbedaan gaya hidup orang yang bekerja sebagai sales dan orang yang bekerja sebagai akuntan, misalnya seperti itu. Nah, selain gaya hidup, pada tahap ini, remaja juga memperhatikan perspektif waktu. Mereka mulai mengembangkan pemahaman tentang suatu profesi, bagaimana pekerjaan itu pada tahun-tahun sekarang ini. Nah, remaja juga mulai sensitif terhadap komitmen pemilihan karir mereka. Kemudian yang keempat ada tahap transisi, di mana pada tahap terakhir dari masa tentatif ini adalah tahap transisi yang berlangsung pada usia antara 17 sampai 18 tahun. Dalam tahap ini, remaja mulai dihadapkan pada kenyataan bahwa perlu bagi mereka untuk membuat keputusan karir yang bersifat segera, konkret, dan realistis. Lebih jauh lagi, mereka diharapkan mampu untuk bertanggung jawab terhadap karir yang telah mereka pilih. Tahap ini juga kemudian mulai mengisyaratkan individu untuk menguji cobakan kemampuan yang mereka miliki. Mereka mulai mempelajari banyak dan jenis persiapan untuk memasuki dunia kerja, mempertimbangkan akan gaji yang diperoleh dari suatu pekerjaan, terbentuknya kesadaran akan perubahan iklim kehidupan ketika sudah bekerja, dan hingga keputusan untuk menunda pernikahan karena mereka ingin konsentrasi pada persiapan kerja juga akan ditekankan pada masa ini. Kemudian yang ketiga yaitu periode realistik dalam usia pertengahan masa remaja, yaitu usia 17 tahun hingga awal masa dewasa. Karakteristik dari periode realistik ini yaitu pengintegrasian kapasitas dan minat, kemudian kelanjutan pengembangan nilai-nilai, spesifikasi pilihan okupasi, serta kristalisasi pada pola-pola okupasi. Nah, kemudian masa realistik ini pun dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap eksplorasi, di mana tahap eksplorasi adalah tahap individu itu akan melakukan eksplorasi atau menerapkan pilihan-pilihan yang dipikirkan pada masa tentatif akhir dan belum berani untuk mengambil keputusan dengan memberikan penilaian atas pengalaman atau kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam keterkaitannya terhadap tuntutan kerja yang sebenarnya. Nah, tahap ini biasanya dimulai ketika individu itu memasuki dunia perkuliahan, ditandai dengan mempersempit tujuan karir, namun memelihara fleksibilitas karir yang baik. Yang kedua, tahap kristalisasi. Pada tahap ini, individu akan mengambil keputusan pokok dengan mempersatukan faktor-faktor internal dan eksternal dirinya untuk sampai pada spesifikasi pekerjaan tertentu, termasuk tekanan keadaan yang ikut memaksa pengambilan keputusan itu secara lebih khusus. Dapat dijelaskan bahwa pada tahap ini, remaja yang mulai beranjak lebih matang, disadari atau tidak, akan tetap berusaha untuk terlibat lebih dalam pada suatu lapangan pekerjaan. Mereka mulai mendefinisikan dengan jelas jabatan apa dalam pekerjaan itu yang ingin mereka hindari. Nah, dalam hal ini, proses pengambilan keputusan karir segera didesak dan motif yang menggerakkan mereka untuk mengambil suatu pekerjaan akan semakin kuat. Dan yang ketiga, tahap spesifikasi. Tahap spesifikasi yaitu tahap pemilihan pekerjaan yang spesifik atau khusus. Pada tahap ini, semua segmen dalam orientasi karir yang dimulai dari orientasi minat, kapasitas, dan nilai sampai tahap eksplorasi dan kristalisasi telah dijadikan pertimbangan atau kompromi yang matang. Determinasi tugas-tugas perkembangan yang optimal dalam memilih arah dan tujuan karir di masa yang akan datang. Nah, untuk beberapa orang, tahap ini tidak pernah muncul dalam kehidupannya.
Selanjutnya, implementasi dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, informasi karir atau pekerjaan oleh guru bimbingan dan konseling memungkinkan siswa untuk dapat mengenal berbagai jenis pekerjaan dan pola karir yang dapat mereka pilih setelah menyelesaikan pendidikannya. Kemudian yang kedua, pengenalan terhadap minat dan kapasitas yang dimiliki siswa dan perangkat nilai yang dianutnya akan sangat diperlukan oleh guru BK dalam upaya mengembangkan, membina, dan mengarahkan siswa pada pola-pola vokasional dan atau pemilihan pendidikan yang tepat dan selaras dengan kondisi dan pilihan karir tersebut. Kemudian yang ketiga, aplikasi konseling karir dengan pola pendekatan konseling behavioral yang muatannya berupa analisis, eksplorasi kondisi yang sesuai mengenai individu, keterampilan yang dimilikinya, minat, keinginan, dan nilai kemasyarakatan, tekanan, dan arah kecenderungan dunia kerjanya akan sangat membantu individu dalam mencapai kecocokan dan kepuasan kerja. Selanjutnya, kelebihan dari teori Ginsberg. Nah, kelebihan dari teori ini yaitu memberikan satu kerangka baru untuk melakukan studi mengenai perkembangan karir. Nah, teori Ginsberg ini kan lebih bersifat deskriptif daripada eksplanatori. Nah, artinya bahwa teori Ginsberg ini tidak memberikan strategi untuk memfasilitasi perkembangan karir ataupun penjelasan tentang proses perkembangannya. Nah, kegunaan utama dari teori Ginsberg ini adalah dalam memberikan satu kerangka baru untuk melakukan studi mengenai perkembangan karir. Jadi, kekuatan teori Ginsberg ini adalah dengan melewati fase seseorang individu secara berangsur-angsur dalam jabatan dan sifatnya masih sementara sampai orang dewasa dapat membuat pilihan jabatan untuk mendapatkan karirnya, sedangkan kelemahannya terletak pada keterkaitan individu pada fase yang sudah dilaluinya. Nah, selanjutnya kekurangan dari teori Ginsberg. Nah, teori perkembangan karir Ginsberg menyatakan pilihan karir itu tidak hanya terjadi sekali saja, melainkan mengalami suatu proses perkembangan yang meliputi jangka waktu tertentu. Nah, karena proses perkembangan meliputi jangka waktu tertentu, sehingga pilihan-pilihan yang dibuat di awal proses perkembangan vokasional berpengaruh terhadap pilihan selanjutnya. Dengan demikian, suatu keputusan yang diambil bisa ditinjau kembali. Berdasarkan hal ini, kelemahan dalam teori Ginsberg ini terletak pada keterkaitan individu pada fase yang dilaluinya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan mengenai teori perkembangan karir dari Ginsberg. Nah, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.